Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngaji Jo Cipi. Kali ini kita menari episode 13. Tema kita adalah rapikan diri. Biasanya yang kita rapikan adalah benda-benda, barang-barang di lemari atau pakaian. Nah, sekarang ayo kita belajar merapikan diri. Kata penulis di sini, tiap hal ada tempatnya. Salah satu ciri kemajuan adalah ketertataan. Sesuatu yang tertata akan mudah ditemukan, ditelaah, dipelajari, dan dibangun kembali. Kita pasti sering menemukan ada rumah yang sebenarnya mungil, tapi terasa nyaman karena tertata dengan rapi. Ada juga rumah yang besar dan lapang, luas, tapi karena tak tertata dengan rapi, terasa sumpek dan pengap. Nah, bagaimana dengan jiwa kita? Cara merapikannya adalah dengan menyucikan jiwa. Surat Asy-Syams ayat 9-10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jika yang sering disucikan disebut jiwa yang beruntung, bisa jadi karena jiwa yang suci itu jernih adanya. Pikiran dan rasa tertata, hingga gejolak yang terjadi di sekeliling tak mudah menggoyahkannya. Sementara jiwa yang dikotori dipenuhi dengan hal-hal yang berantakan, hingga terbebani oleh keburukannya sendiri. Pikiran dan rasa kusut serta sedikit saja ujian telah menggemparkan dunianya. Kita bisa merasa-rasa ke dalam diri kita. Bagaimana biasanya kita menghadapi cobaan atau ujian yang datang? Apakah sedikit saja senggolan membuat kita marah, emosi, atau sebaliknya memaafkan, mudah berlapang dada karena hati kita tertata dengan rapi? Nah, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita diciptakan seimbang, tertata dengan rapi. Tak menata diri berarti menjauhkan diri darinya yang telah mempertontonkan keteraturan dalam penciptaannya. Nah, ini kita temukan dalam surat Al-Muluk ayat ketiga. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah, jadi sebenarnya seimbang itu fitrah bagi kita. Berantakan itulah yang menyalahi fitrah. Nah, mari kita lihat lagi ke dalam diri kita. Apakah sekarang di dalam sini sedang berantakan? Apakah sekarang sedang tidak tertata rapi? Nah, terus penulis menceritakan tentang kisah ban mobilnya yang kekurangan udara. Katanya, pelan-pelan laju kendaraannya mulai melambat dan tidak seimbang. Nah, itu cuma satu ban yang kekurangan udara. Apalah lagi dengan diri kita. Apabila diri kita tidak tertata dengan baik, nah itu tidak hanya berdampak pada kita, tapi lebih parahnya berdampak kepada orang lain juga. Betapa sering kita temui, bahkan mungkin kita pun juga melakukannya. Kita yang tidak bisa menyelesaikan masalah diri kita sendiri, tapi orang lain yang kena imbasnya. Penulis juga menceritakan tentang kisah gunting kukunya yang selalu hilang karena tidak terletak pada tempatnya. Jadi setiap kali perlu untuk menggunting kuku, lama untuk mencarinya. Nah, ketika waktu kita dihabiskan beberapa menit lebih daripada seharusnya untuk mencari barang-barang yang tak terletak pada tempatnya, tentu sebenarnya itu perkara yang sia-sia. Kalau kita menaruhnya di tempat yang seharusnya, kita cuma butuh 1 atau 2 menit saja untuk menemukannya. Tiap hal ada tempatnya, maka ia yang tak pada tempatnya akan mengganggu, bahkan merusak. Paku ketika digunakan untuk menghubungkan kayu akan sangat berguna. Tapi ketika dia terletak di jalanan, dia bisa berbahaya, bisa menimbulkan kecelakaan. Penulis menutupnya dengan kata-kata, rapikan diri wahai insan, kembalikan sesuatu pada tempatnya agar mudah mengenali dan mencarinya. Ini terkait dengan penataan emosi, ya. Kapan kita harusnya marah, kapan kita harusnya kecewa, kapan kita harusnya sedih, kapan kita harusnya bahagia, bersyukur, merenung, muhasabah. Nah, jadi kita perlu menata emosi agar dia mudah kita temukan. Oh, dalam kondisi seperti ini aku sebaiknya tidak marah, maka aku harus muhasabah diri. Siapa tahu memang aku yang salah. Oh, dalam kondisi seperti ini, mungkin orang ini sedang mengalami hal-hal yang membuatnya seharian ini menjadi marah. Maka yang harus aku lakukan adalah memahami, mencoba mengerti. Jadi mudah untuk kita kalau hati kita tertata dengan baik. Ketika penempatan emosinya tidak tertata dengan rapi, yang ada hanya akan timbulkan penyesalan. Karena
Orang-orang yang seharusnya tidak kita sakiti menjadi tersakiti karena emosi kita yang tak terterapi. Orang-orang yang seharusnya tidak kita kecewakan malah kecewa karena sikap kita, dan nanti akan susah untuk menghubungkannya kembali, susah untuk meminta maaf lagi. Maka sebaiknya kita pelan-pelan mulai sekarang, ayo kita rapikan diri, kita tata jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menciptakan yang telah menciptakan langit yang telah menciptakan 7 lapis langit yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis,